Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai biofisika pada sore hari ini. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah biofisika, Ibu Sri Rahayu Alfitri Usna MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami akan memulai presentasi pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, apakah PPT-nya sudah kelihatan? Terlihat. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Rafki Abdi Setiadi dengan NIM 2110423023. Yang kedua, Laura Amelia Febrina dengan NIM 2110423027, saya sendiri. Yang ketiga, Intan Puspitasari dengan NIM 2110423029. Yang keempat, Berliana Widianingrum dengan NIM 2110423031, dan yang kelima Selviana Oi dengan NIM 2110429001. Baiklah, untuk materi pertama mengenai definisi biomekanika akan disampaikan oleh Rafki Abdi Setiadi. Kepada Rafki dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan definisi biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada sistem hidup atau ilmu tentang struktur dan fungsi biologi. Dalam sudut pandang metodologi mekanika, mekanika merupakan cabang dari ilmu fisika yang menaruh perhatian pada gerak dan bagian gaya yang menyebabkan gerak. Slide selanjutnya. Ada dasar-dasar biomekanika. Yang pertama itu ada anatomi. Ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan bagian-bagiannya, seperti tulang, otot, persendian, dan lainnya. Kedua, fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari proses, fungsi, maupun gejala-gejala dari organ tubuh. Yang ketiga ada fisika, yaitu dasar-dasar fisika seperti kesetimbangan gerak, gaya, energi, dan sebagainya. Ketiga ilmu ini sangat berkaitan erat dalam mempelajari gerak ataupun gaya yang menyangkut kerja tubuh manusia dalam melakukan aktivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Kepada Berliana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai biomekanika kerja. Pengetahuan biomekanika kerja ini sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Salah satu faktor dalam biomekanika kerja adalah postur dan sikap tubuh pada saat melakukan aktivitas tersebut. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, dapat diketahui bahwa dari semua penyakit akibat kerja yang terjadi di setiap perusahaan di Indonesia, cedera muskuloskeletal adalah penyakit yang menduduki posisi paling rentan di antara penyakit akibat kerja lainnya, dengan persentase sebesar 16%. Selanjutnya. Nah, kondisi kerja yang terdiri dari faktor-faktor seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sementara dari lingkungan kerja harus diperhatikan agar para pegawai dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat memperoleh kepuasan kerja. Nah, faktor biomekanika kerja dan lingkungan fisik kerja mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental
melalui upaya pencegahan cedera akibat postur kerja yang salah dan penyakit akibat kerja serta menurunkan beban kerja fisik dan mental, sehingga sikap pegawai yang efektif dapat menimbulkan kepuasan kerja. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Berliana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Puspitasari. Kepada Intan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi tentang biomekanika di dalam bidang olahraga. Biomekanika olahraga yang pertama yaitu ilmu mekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Kemudian biomekanika olahraga merupakan ilmu yang harus dipahami oleh para pelatih olahraga yang selalu terlibat dalam masalah pemanduan atau seleksi bakat, melatih teknik, mengembangkan teknik, dan melatih fisik, hingga menentukan atau memilih alat-alat yang digunakan serta berkaitan dengan cedera yang dialami oleh atlet. Kemudian dengan memahami ilmu ini diharapkan pelatih mampu dapat menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik, dan yang terpenting pencegahan serta penanggulangan jika terjadi cedera. Next. Kemudian tujuan biomekanika dalam bidang olahraga yaitu yang pertama, pengetahuan dan kemampuan menganalisa teknik-teknik olahraga yang aman, efisiensi, dan efektif. Kemudian yang kedua, dapat mengerti tentang teknik-teknik yang benar maupun yang salah. Kemudian yang ketiga, menganalisis teknik secara tepat dan cermat. Kemudian yang keempat, dapat memperbaiki performa. Kemudian yang kelima, dapat memilih peralatan yang sesuai agar sesuai dengan apa yang dipakai. Kemudian mengembangkan teknik-teknik baru. Kemudian dapat melakukan kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan serta kemampuan untuk dapat membenarkannya. Kemudian yang kedelapan, potensi untuk menciptakan cara-cara atau metode baru yang lebih baik ke depannya. Kemudian menambah pengetahuan dasar tentang gerakan-gerakan tubuh. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui manfaat mekanisme dari gerakan tubuh. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selviana. Kepada Selviana dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya menjelaskan biomekanika. Titik berat bahasa mekanika adalah pada sifat pada yang biasanya tanpa menggunakan alat bantu. Alat bantu aktivis tidak lengkap tanpa menimbulkan kecelakaan ditimbulkan dari aktivitas yang tidak benar. Salah satunya adalah keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian otot skeletal yang diarahkan oleh seorang dari keluhan sangat ringan sakit. Biomekanika mempelajari kejadian kecelakaan pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan untuk membentuk dalam penyelidikan yang ditimbulkan trauma dan waspada terhadap perlakuan yang tidak diakibatkan trauma. Menduga perlakuan yang pada tentu dapat menimbulkan tindakan yang akan dilakukan dengan mengetahui
Mekanisme cedera yang terdiri dari cedera langsung, cedera perempat, deskripsi, dan cedera percepat, akulesi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silviana. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Biomekanika trauma. Mekanisme trauma. Yang pertama yaitu trauma tumpul. Penyebab terbanyak dari trauma tumpul adalah kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, trauma kompresi. Trauma kompresi terjadi bila bagian depan dari badan berhenti bergerak, sedangkan bagian dalam tetap bergerak ke depan. Organ-organ terjepit dari belakang oleh bagian belakang dinding torak abdominal dan kolumna vertebralis, dan di depan oleh struktur yang terjepit. Yang ketiga, trauma ledakan atau blast injury. Ledakan terjadi sebagai hasil perubahan yang sangat cepat dari suatu bahan dengan volume yang relatif kecil, baik padat, cairan, atau gas, menjadi produk-produk gas. Produk gas ini yang secara cepat berkembang dan menempati suatu volume yang jauh lebih besar daripada volume bahan aslinya. Selanjutnya, biomekanika trauma yang terakhir yaitu trauma tembus atau penetrating injury. Yang pertama, senjata dengan energi rendah atau low energy. Contoh senjata dengan energi rendah adalah pisau dan alat pemecah es. Alat ini menyebabkan kerusakan hanya karena ujung tajamnya. Karena energi rendah, biasanya hanya sedikit menyebabkan cedera sekunder. Yang kedua, senjata dengan energi menengah dan tinggi atau medium and high energy. Senjata dengan energi menengah contohnya adalah pistol, sedangkan senjata dengan energi tinggi seperti senjata militer dan senjata untuk berburu. Semakin banyak jumlah mesin, maka akan semakin meningkat kecepatan peluru dan energi kinetiknya. Kerusakan jaringan tidak hanya daerah yang dilalui peluru, tetapi juga pada daerah di sekitar alurnya, akibat tekanan dan regangan jaringan yang dilalui peluru. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.